Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fadila dengan NIM 2401040447, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, Sulawesi Selatan. Baik, pada kali ini saya akan membahas mengenai materi pembelajaran. Satu materi pembelajaran. Kira-kira teman-teman tahu tidak ya, materi pembelajaran apa sih yang akan kita bahas kali ini? Materi yang akan kita bahas pada kali ini ialah bab 3, berjudul Lihat Sekitar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SDMI Kurikulum Merdeka. Baik, kita akan belajar bahasa Indonesia dulu ya. Nah, kira-kira temanya apa sih? Nah, temanya itu tentang rambu lalu lintas. Jadi, rambu lalu lintas itu tanda-tanda yang terdapat di jalan untuk mengatur pengguna jalan agar lebih tertib dan aman. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih kira-kira tujuan pembelajaran apa sih yang harus kita capai pada pembahasan ini. Nah, ini dia tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Nah, teman-teman, sebelumnya Kak Dila jelaskan dulu nih, apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran itu? Jadi, tujuan pembelajaran itu adalah kemampuan yang diharapkan dimiliki siswa setelah mengikuti kegiatan belajar. Nah, di sini ada 3 nih. Seperti teman-teman lihat di layar, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama ialah diharapkan siswa mampu menggunakan kata-kata dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mampu mengetahui atau memahami fungsi atau makna rambu lalu lintas. Nah, kemudian yang ketiga ialah mampu menganalisis kalimat dengan baik. Nah, dengan tujuan-tujuan ini diharapkan siswa dapat lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Seperti itu. Nah, itu tadi tujuan pembelajarannya ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjut ke bagian pembahasan rambu lalu lintas. Teman-teman, ada yang tahu tidak? Apa sih itu rambu lalu lintas? Ayo, siapa yang tahu? Apa-apa? Iya, benar sekali. Jadi, rambu lalu lintas merupakan tanda yang digunakan untuk mengatur, mengarahkan, dan memberi informasi kepada pengguna jalan agar tercipta ketertiban dan keselamatan. Nah, rambu lalu lintas ini biasanya terdapat di jalan raya, persimpangan jalan, terminal, maupun di tempat umum lainnya. Nah, bentuk rambu lalu lintas ini berupa simbol, angka, tulisan, ataupun kombinasi di antaranya. Nah, setiap rambu ini memiliki makna tertentu dan fungsi yang harus dipahami oleh pengguna jalan. Oleh karena itu, penting bagi semua orang untuk memahami apa sih itu arti rambu lalu lintas dan menaati aturan yang berlaku ketika berada di jalan. Nah, itu tadi pengertian mengenai rambu lalu lintas. Oke, selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis rambu lalu lintas. Nah, jenis-jenis rambu lalu lintas itu ada 4 ya, teman-teman. Yang pertama, rambu peringatan. Kemudian yang kedua ialah rambu larangan. Ketiga, rambu perintah. Kemudian yang keempat ialah rambu petunjuk. Nah, rambu peringatan itu ialah rambu yang memberi tanda adanya potensi bahaya di jalan. Kemudian yang kedua, rambu larangan. Nah, rambu larangan ini ialah rambu yang menunjukkan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga ialah rambu perintah. Nah, rambu perintah ini adalah rambu yang menunjukkan sesuatu tindakan yang harus dilakukan oleh pengemudi atau pengguna jalan. Kemudian yang keempat ialah rambu petunjuk. Nah, rambu petunjuk ini adalah rambu yang memberikan arah informasi dan lokasi tertentu.
seperti itu. Nah, pemahaman terhadap berbagai jenis rambu ini sangat membantu pengguna jalan agar lebih tertib dan lebih menjaga keselamatan. Oke teman-teman, supaya lebih paham, kita akan jelaskan satu persatu dari jenis-jenis rambu lalu lintas ini. Oke, rambu pertama yang akan kita bahas ialah rambu peringatan. Nah, seperti teman-teman lihat di gambar ini, ada beberapa contoh dari rambu peringatan yang mungkin sering kita temui di jalan ya. Nah, yang pertama itu ada rambu jalan licin. Nah, rambu ini memberikan peringatan kepada kita atau kepada pengguna jalan untuk berhati-hati saat berkendara di jalan licin. Nah, kemudian rambu yang kedua. Rambu kedua di sini ada gambar belokan tajam. Nah, maksudnya adalah pengguna jalan diberitahu untuk waspada karena adanya belokan tajam di depan. Kemudian yang ketiga ada rambu perbaikan jalan. Nah, ini pasti yang paling sering kita temui di jalan ya. Nah, maksud dari rambu perbaikan jalan ini adalah kita diminta untuk berwaspada atau hati-hati di jalan tersebut karena adanya perbaikan jalan di area jalan tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah ada rambu hewan lintas. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya berarti biasanya di jalan tersebut ada hewan yang bisa melintas, oleh karena itu kita harus hati-hati. Seperti itu. Nah, itu tadi di rambu peringatan ya, contoh-contoh dari rambu peringatan. Kemudian kita lanjut ke rambu kedua. Jenis rambu kedua tadi itu ialah rambu larangan. Nah, ini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat di gambar ada beberapa contoh juga nih dari rambu larangan. Yang pertama ialah, nah ini paling sering kita ketemu ini. Yang pertama ialah larangan parkir. Ini dia rambu larangan parkir. Kalau ada rambu seperti ini berarti pengguna jalan atau pengemudi tidak diperbolehkan untuk parkir kendaraannya di tempat tersebut. Seperti itu atau di jalur tersebut ya. Nah, kemudian yang kedua ialah larangan melintas. Artinya dilarang menyeberang di sini. Nah, kemudian yang ketiga ialah larangan mengemudi. Maksudnya ialah dilarang mengemudi jalur ini. Nah, yang keempat adalah dilarang berlari. Sudah pasti ya, berarti dilarang berlari di dekat jalan. Nah, itu tadi beberapa contoh dari rambu larangan. Kita lanjut ke jenis ketiga, rambu perintah. Nah, yang pertama, contoh yang pertama ialah rambu berhenti atau yang bertulisan stop. Artinya adalah pengguna jalan tidak diperbolehkan untuk melaju atau berkendara pada suatu jalur. Nah, kemudian yang kedua ialah ikuti, namanya rambu ikuti. Nah, rambu ini memberitahu kepada pengendara untuk memberikan jalan. Kemudian yang ketiga ialah rambu yang bertulisan angka ya. Misalnya 20 km per hours atau 60 km per hours atau 100 km mungkin. Nah, itu maksudnya rambu kecepatan. Kita sebagai pengendara atau sebagai pengemudi atau pengguna jalan diminta untuk menempuh jalan tersebut sebanyak angka yang tertera pada rambu tersebut. Jika misal rambunya bertuliskan 20 km per hours, berarti sebagai pengguna jalan atau sebagai pengemudi kita diminta untuk menempuh jalan tersebut sebanyak 20 km per jam. Tidak boleh melewati dari perintah rambu tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang keempat, rambu untuk menyeberang. Nah, rambu ini adalah tempat aman untuk pengguna jalan menyeberang. Oke teman-teman, itu tadi beberapa contoh dari rambu perintah. Kita lanjut ke rambu petunjuk. Nah, pada gambar yang pertama, contoh yang pertama di sini adalah rambu petunjuk jalan. Sudah pasti ya, kalau ada rambu petunjuk jalan begini, berarti kita diberitahu arah-arah jalan yang misal kita inginkan atau yang kita ingin tahu, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ialah rambu untuk menyeberang.
Nah, rambu ini mengarahkan kepada pejalan kaki untuk menyeberang. Nah, kemudian rambu yang ketiga ialah SPBU. Nah, SPBU atau biasa disingkat dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Nah, ini maksudnya ialah jika ada rambu seperti ini, berarti itu memberitahu kita bahwa adanya fasilitas terdekat untuk pengisian bahan bakar. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ialah jalur bersepeda. Nah, jika teman-teman menemukan rambu seperti ini, berarti jalur tersebut adalah jalur khusus untuk bersepeda. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, itulah tadi beberapa contoh dari rambu petunjuk. Oke teman-teman, tadi Kadila udah sebutin beberapa rambu beserta contohnya. Ada rambu apa coba tadi yang pertama? Ya betul, rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Oke, selanjutnya Kadila mau ceritain satu cerita nih tentang rambu lalu lintas. Teman-teman mau denger nggak? Tapi harus disimak baik-baik ya. Oke, tanpa buang-buang waktu, mari kita saksikan sama-sama video mengenai lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas yang berjudul Awas. Nah, pasti seru banget nih. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Nanti di akhir video Kadila bakal ngasih pertanyaan buat teman-teman semua. Oke, langsung aja. Ini dia. Oke, teman-teman. Rudy berangkat lebih pagi. Kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudy menyapu kelas. Sesampainya di perempatan, aduh, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudy tahu dia harus siap-siap untuk berhenti. Rudy tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama. Sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Jalan depannya kosong. Aman, pikir Rudy. Dia mengayuh pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Tiba-tiba, bunyi klakson memekakkan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Rudy terkejut, tetapi dia sigap mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tetapi dia terjatuh. Untunglah pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. "Kamu tidak apa-apa?" seorang ibu bertanya kepada Rudy. "Kenapa kamu sudah maju? Di sebelah sana lampu lalu lintas masih hijau. Berarti di sini masih merah," kata pengendara sepeda motor dengan kesal. "Itu berbahaya." Rudy hanya bisa berkata, "Maaf, Bang." Dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut.
Sudah, sabar. Yang penting tidak ada yang terluka, kata ibu menengahi. Kalian tidak pakai helm, itu juga berbahaya. Hati-hati ya nak, pesan ibu itu. Oke teman-teman, gimana? Seru kan pasti videonya? Seru dong. Pasti banyak pelajaran ya yang kita bisa petik dari video tadi. Nah, selanjutnya Kak Dila mau kasih tahu nih. Tadi pasti teman-teman pas nonton videonya melihat beberapa kata di blok kuning kan? Nah, mari kita kenal lebih lanjut kosakata yang di blok kuning ini. Tadi kata pertama yang di blok kuning ialah kata klakson. Nah, klakson itu apa sih? Nah, klakson itu adalah suara peringatan dari kendaraan. Kemudian, kata kedua yang di blok kuning itu apa lagi coba? Ya, betul sekali. Sigap mengerem. Maksudnya apa? Yalah, maksudnya itu tindakan yang cepat untuk mengurangi kecepatan atau berhenti. Kemudian kata yang ketiga ialah lalu lintas. Nah, seperti yang kita tahu, lalu lintas itu berarti pengatur jalan. Teman masih ingat nggak lampu lalu lintas itu warnanya apa aja? Yang pertama ada merah, kedua kuning, yang ketiga hijau. Oke, betul sekali. Kemudian kosakata yang keempat ialah mengayuh. Mengayuh artinya mengendarai atau menjalankan sepeda dengan menggerakkan pedal menggunakan otot kaki. Oke, kemudian yang terakhir adalah helm. Nah, helm itu adalah pelindung kepala saat berkendara. Jadi teman-teman, supaya kita aman berkendara, teman wajib menggunakan helm. Oke. Nah, itu tadi beberapa kosakata yang kita temui di dalam video. Di dalam video yang berjudulkan cerita awas. Oke teman-teman, di sini ada beberapa pertanyaan yang digambar. Nah, dari pertanyaan ini teman-teman bisa jawab ya di buku tulis teman-teman. Nah, pertanyaan pertama Kakak Dila bacain ya. Mengapa pengendara sepeda motor marah kepada Rudi? Ayo, mengapa coba? Ayo, ada yang bisa jawab sekarang nggak? Apa nggak kedengeran? Oke, silahkan ditulis di buku tulis kalian ya. Dijawab di buku tulis kalian atau dijawab di kolom komentar. Kemudian pertanyaan kedua, menurut kalian bagaimanakah perasaan Rudi? Bagaimana kira-kira perasaan Rudi ya? Kemudian pertanyaan ketiga, jika kalian menjadi Rudi, apa yang kalian akan lakukan? Oke, ada 3 pertanyaan nih teman-teman yang Kakak Dila kasih. Jadi teman-teman nanti harus jawab ya. Kalau nggak jawab di buku tulis berarti jawab di kolom komentar. Nanti Kakak Dila tungguin loh. Oke teman-teman, tahu tidak lebih istimewanya lagi, setiap ayat-ayat Allah itu selalu berkaitan loh dengan kehidupan kita sehari-hari. Tentunya termasuk mengenai rambu lalu lintas. Nah, mengenai rambu lalu lintas ini berkaitan dengan ayat Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang artinya apa? Nah, artinya coba teman-teman baca nih yang ada di gambar. Apa? Wahai? Oke, teruskan dibaca. Oke. Masya Allah. Benar-benar dibacakan ya.
Tadi kan Kak Dela udah bacain ayatnya, berarti teman-teman harus baca artinya. Gitu. Baik teman-teman. Nah, apa sih hubungan ayat ini dengan rambu lalu lintas? Nah, tentu saja ada hubungannya. Oke, jadi ayat ini menjelaskan bahwa sebagai orang yang beriman, kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemimpin yang berwenang. Kepada pemimpin yang berwenang dimaksud di sini ialah misal seperti Pak Presiden, Pak Prabowo misal, seperti itu. Nah, dalam konteks kehidupan sehari-hari, ketaatan ini kita dapat wujudkan dengan menaati aturan-aturan yang berlaku, termasuk aturan rambu lalu lintas demi kebaikan bersama dan untuk menghindari mudorot atau kerugian. Nah, ada beberapa pesan penting juga yang bisa kita ambil dari video tadi ya teman-teman. Misal yang pertama, kita harus sabar di jalan. Jadi jangan terburu-buru atau tergesa-gesa. Kemudian yang kedua ialah mematuhi aturan lalu lintas. Kemudian yang ketiga ialah keselamatan itu lebih penting. Jadi walaupun kita pelan-pelan, asalkan selamat, maka itu lebih baik. Nah, melalui pembelajaran pertemuan kita kali ini, semoga teman-teman tidak hanya mengetahui mengenai apa itu arti rambu lintas dan apa saja fungsinya, tetapi teman-teman juga harus menyadari bahwa pentingnya bersikap disiplin dan sabar saat berada di jalan. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama, sehingga mematuhi aturan itu bukan sekadar bentuk kewajiban, tetapi juga bentuk kepedulian kita kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Baik, semoga setelah ini teman-teman semua dapat lebih tertib lagi dalam mematuhi aturan rambu lalu lintas ya, dan dapat menerapkan sikap disiplinnya dan sabarnya baik sebagai pejalan kaki ataupun sebagai pengendara. Baik teman-teman, mungkin itu saja dari Kak Dila mengenai pembahasan rambu lalu lintas. Semoga semua teman-teman dapat memahami ya apa inti dari pembahasan kita kali ini, dan semoga teman-teman semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.